Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini akan mempelajari cara membuat program atau sering juga disebut dengan project, membuat project atau program menggunakan Visual Basic yang terdapat di Visual Studio 2010. Ini permasalahan yang akan kita komputerisasi atau yang akan kita buatkan programnya agar masalah ini bisa diselesaikan menggunakan komputer. Jadi ada seorang katakanlah pelanggan meminta kita untuk membuatkan sebuah program agar dapat menampilkan laporan seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau kita analisa laporan ini, dia datanya dibagi dua. Yang sering berubah dan yang jarang berubah. Yang mengandung rumus dan yang tidak mengandung rumus. Yang tidak mengandung rumus dalam hal ini adalah pembeli, nama barang, harga, dan jumlah. Sedangkan diskon mengandung rumus atau ketentuan sebagai berikut. Kalau jumlahnya lebih kecil sama dengan 5, diskonnya adalah 10%. Atau 10% itu adalah 0,1, 0,1 kalau dalam gaya Amerika. Kalau jumlah pembelian di atas 5, maka diskonnya 15%. Kemudian yang kedua yang ada rumusnya atau ketentuannya adalah bayar. Bayar adalah harga kali jumlah dikali 100% min diskon. 100% itu adalah 100 per 100. 100 per 100 itu adalah 1. Jadi rumus ini bisa berubah menjadi harga kali jumlah kali 1 min diskon. Ya, 1 itu dapatnya dari 100%. Persen itu kan per 100, jadi 100 per 100 itu adalah 1. Nah, ini permasalahan yang akan kita komputerisasi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah user interface-nya. Nah, ini user interface-nya. Ya, nanti kalau programnya dijalankan, kurang lebih tampilan interaktif antara program yang kita buat dengan pengguna adalah tampilannya seperti ini. Dari user interface ini, kita buat daftar objek. Jadi A sampai F ini adalah label, ya jenisnya label. Nanti di dalam project kita label-label tersebut memiliki properties name, ya khusus untuk A sampai F. Properties name-nya adalah label pembeli, label barang, label harga, label jumlah, dan seterusnya. Ya. Kemudian text. Name itu adalah nama objek tersebut. Teks di sini adalah sesuatu yang muncul ditampilkan di objek tersebut. Karena kan label ini kan suatu objek yang menampilkan suatu teks. Ya, jadi teks yang ditampilkan itu adalah ini, pembeli, barang, dan seterusnya. Sedangkan objek label tersebut kita beri nama, LBL pembeli, dan seterusnya. Sebenarnya A sampai F ini dia di dalam program kita sifatnya pasif. Jadi, kalau seandainya tidak name-nya itu tidak diganti, dibiarkan tetap apa adanya juga nggak masalah. Kalau dibiarkan tetap apa adanya, name-nya berarti adalah label 1, label 2, label 3, dan seterusnya. Jadi khusus untuk A sampai F digunakan untuk menampilkan tulisan atau teks seperti ini. Ya, name-nya nanti boleh diganti, boleh tidak. Kemudian G sampai I ini adalah text box. Text box ya, jadi text box karena nanti kalau dijalankan si pengguna ini akan memasukkan teks sini ya. Yang beli siapa, yang beli Iis, maka dia memasukkan teks Iis di sini. Barang yang dibeli baju ya berarti dia memasukkan teks baju di sini. Harganya berapa dan seterusnya. Jadi ini disediakan tempat untuk interaktif dari pengguna dengan program agar dapat mengisi sesuatu. Dan yang paling tepat dalam hal ini adalah text box. Ya, jadi dari G sampai dengan I, ini I ya, sampai dengan L, sorry. Sampai dengan L ya,
dari G sampai dengan L, ini adalah jenisnya text box. Nah, nanti text box tersebut ya kita beri nama berturut-turut sebagai berikut. Teks pembeli dan seterusnya. Teksnya kalau untuk isinya nanti bukan angka, dalam hal ini pembeli, kita kosongkan. Jadi makanya ini kosong. Khusus untuk harga jumlah diskon, kita kosongkan dengan memberi angka 0, karena nanti dia numerik. Nanti setelah data yang tidak mengandung rumus dimasukkan, untuk mendapatkan diskon dan bayar itu harus melalui suatu proses ya menentukan diskon. Untuk itu, di sini kita pasang satu objek button atau comment button yang khusus kalau diklik dia akan proses sehingga mendapatkan diskon dan bayar. Jadi yang berikutnya adalah button ya. Kita kasih nama BTN proses. Kalau di Visual Basic 6 comment button. Jadi kalau di sini button. Teksnya proses. Kemudian semua objek ini memerlukan tempat untuk menampung yang namanya form. Ya, kita kasih nomor N form. Name-nya nanti FRM penjualan dan teks yang dimunculkan itu di form tersebut adalah penjualan. Ya, jadi kalau dijalankan nanti semua objek ini ada di dalam form dan form itu ada teksnya di pojok sini dengan tulisan penjualan dan form ini kita beri nama FRM penjualan. Ya, ini daftar objek yang kita perlukan untuk membuat user interface seperti ini. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah mengenai flowchart-nya. Ini flowchart-nya. Saya kecilkan biar kelihatan semuanya. Kayaknya bisa digedein lagi. Oh, kegedean. Oke, kita lihat flowchart-nya. Setelah mulai, ya, tujuan akhir dari kegiatan kita itu adalah menampilkan laporan seperti ini. Untuk menampilkan laporan seperti ini, kita membutuhkan data Hartati, sepatu, 100.000, 5, 10%, dan 450.000. 10% tadi adalah sama dengan 0,1. Kita perlu 6 data ini. 6 data ini kita dapatkan dengan cara 4 data yang tidak mengandung rumus. Ini dimasukkan duluan, di-input, diketik dari papan ketik. Setelah keempat data ini masuk, kemudian jumlah terutama kalau sudah dimasukkan, jumlah ini kita gunakan untuk mencari diskon. Jadi 4 data ini di-input dulu, kemudian kita cari diskonnya. Setelah diskonnya ditemukan, kemudian kita hitung bayarnya. Ya, jadi flowchart-nya menjadi seperti ini. Mulai ini kita input dari keyboard data yang tidak mengandung rumus, pembeli, barang, harga, dan jumlah. Kemudian berikutnya kita cari diskon. Jumlah ini diperiksa. Apakah jumlahnya lebih kecil sama dengan 5? Kalau ya, dia ke kiri. Sini nih, ke kiri. Maka diskonnya adalah 10%. Kalau tidak lebih kecil sama dengan 5, berarti lebih besar dari 5. Ya, kalau tidak, berarti lebih besar dari 5. Diskonnya adalah 15%. Ya. Sampai di titik ini, berarti kita sudah memiliki 5 data, pembeli, nama barang, harga, jumlah, dan diskon. Berikutnya adalah kita menghitung bayar. Ya, bayar adalah harga kali jumlah kali 1 min diskon. Setelah bayar dihitung sampai di titik ini, berarti 6 data yang kita perlukan untuk membuat laporan sudah lengkap. Karena datanya sudah lengkap, sudah cukup, sudah ada, maka berikutnya adalah menampilkan laporan. Setelah laporan ditampilkan, maka proses selesai. Ya. Nah, ini kalau kita lihat
input diketik dari papan ketik langsung, tetapi mencari diskon dan menghitung bayar kemudian menampilkannya ini melalui proses, ya, proses. Jadi proses untuk itu, untuk memproses ini atau untuk kegiatan ini kita kaitkan, ya, dilakukan kalau seandainya ada objek yang kita klik. Jadi dikaitkan ke comment button proses dengan event klik. Jadi kalau comment button atau button proses diklik, maka dia menghitung diskon dan menghitung bayar kemudian menampilkannya. Nah, ini flowchart-nya, ya. Nah, sekarang setelah flowchart-nya kita ketahui, berikutnya flowchart ini kita terjemahkan menjadi bahasa komputer sehingga komputer itu bisa membantu kita untuk menampilkan laporan tersebut. Untuk itu, kita melalui bahasa pemrograman yang namanya Visual Basic, ya, yang terdapat di Visual Studio, ya, VBNet. Kita jalankan Visual Studio-nya. Nah, ini sudah ada shortcut-nya, tinggal klik kanan, open. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buat project baru. Project yang akan kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic untuk Windows, jenis Windows, Windows Application, Windows Form Application. Project atau program kita kasih nama penjualan. Ya, karena ini kita untuk latihan, bolehlah nih kita kasih kode 01 latihan project pertama lah, gitu ya, biar kita tahu nanti di dalam belajar itu agar lebih mudah, ya. Kemudian ini kita simpan di drive C, di root directory-nya. Boleh diketik langsung atau pakai browse juga boleh. Kemudian di sini ada solution. Solution ini, nama solution ini biasanya disamakan dengan nama project-nya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini ada toolbox yang berisi tools atau objek-objek yang nanti akan kita masukkan ke dalam form untuk membuatnya menjadi sama seperti rancangan user interface. Ini kalau mau merancang user interface, maka sebaiknya ini ditancap pakunya. Jadi kita tancap pakunya, ini kita tunjuk dulu toolbox. Ini ada paku di sini, ditancap aja. Nah, kalau dicabut, dia balik lagi. Nah, kita tancap. Nah, kalau udah ditancap, berikutnya ini formnya agak kita gedein sedikit. Ya, segini cukup. Tadi label itu ada 6. Ya, ini label itu ada 6. Cari label. Nah, ini label. Di double klik aja. Atau diklik, ya. Klik di sini atau di double klik boleh. Tuh. Ada 3, 4, 5, 6. Ya, tadi boleh klik, lalu dicari ke tempat yang akan kita letakkan, lalu klik aja juga gitu boleh, ya. Ini nggak perlu, ini kita hapus pakai delete del, ya. Nah, kita butuhnya 6. 6 ini kita blok, dikotakin, ya. Kita tunjuk di sini, klik, jangan dilepas, lalu seret, ini masuk dalam kotak, jadi keblok semua. Kita luruskan, ini luruskan di sini nih, tuh, luruskan, lurus, tuh, ya. Kemudian ini kita letakkan di tengah,
kita blok pindahkan. Ya, kira-kira di tengah aja di sini. Nah, kemudian ini kita renggangkan. Nih, merenggangkan pakai ini. Tuh. Terlalu atas, ini kita turunkan. Ya. Tuh. Kurang ke atas. Kemudian kita butuh text box. Nih, text box kita klik. Ini boleh langsung diklik di sini. Tuh. Ya. Butuhnya kan 6. Ini kan cuma ada satu, ini kurang ke kiri, ke sini sedikit. Berarti 5 lagi, di double klik aja. Itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kayak tadi, ini di blok. Luruskan, tuh, lurus. Direnggangkan. Ya. Ini direnggangkan, agak ditengahkan dulu. Ini lawan dari merenggangkan, ini sebelahnya nih, merapatkan. Ini kita renggangkan. Ya. Ini agak dilebarkan. Nah, seperti ini. Kurang ke kiri, ini blok semuanya. Taruh ke kiri, ini agak ke sini. Lalu di sini ada comment button atau button. Nah, ini dia nih. Klik sekali. Klik di sini nih. Nah, ini formnya ke ketinggian, kita kecilin. Nah, biar pas. Jadi ini cara memasukkan tools dari toolbox ke dalam form untuk membentuk user interface. Nah, toolbox-nya udah selesai dipakai, ini pakunya cabut. Selanjutnya adalah kita masukkan properties text dulu, atau name dulu juga boleh, text dulu boleh. Ya, ini kita klik. Ini nama pembeli. Ya, properties text. Ini di sini nih. Pembeli. Kemudian klik yang berikutnya, nama barang yang dibeli. Berikutnya lagi, harga. Karena tadi terakhir kita merubah teks, maka yang berikutnya kita tidak perlu klik di sini, langsung bisa nih, harga. Ya, dia langsung di sini. Jadi nggak usah klik lagi di sini, langsung ketik harga bisa. Langsung klik berikutnya. Jumlah. Jadi langsung ketik ya. Diskon. Bayar. Ini proses. Ini formnya penjualan. Kemudian nama objek. Tadi ini teks pembeli, teks barang, dan seterusnya. Kita klik. Ini juga tadi LBL pembeli, LBL barang, atau kita tidak usah ubah, biarin label 1 sampai label 6 juga nggak masalah, karena dia sifatnya pasif di dalam program kita. Ya. Pasif itu artinya di dalam program kita dia tidak disebut-sebut di dalam coding. Jadi dia menampilkan tulisan ini sifatnya udah mati itu aja gitu. Jadi nggak usah diubah, nggak masalah. Jadi kita ubah yang sini aja. Klik text box ini, cari di sini properties name. Digulung ke bawah. Dia ada di bawah nih. Nah, ini dia. Yang namanya text box. Nah, satu kita ganti jadi txt pembeli.
Ya, sama kayak tadi, merubah teks yang berikutnya, cukup kita klik aja, txt, barang, berikutnya txt, harga, txt, jumlah, txt, diskon, txt, bayar. Cuman untuk harga, jumlah, diskon, dan bayar, teksnya harusnya tadi diisi 0. Ini kita tidak isi, jadi kita balik lagi. Mana tadi teks? Nah, ini dia nih. Ini harusnya 0 nih. Ya. Ini juga 0. Kalau ini sesuai dengan rencana kita ya, dikosongkan. Ini formnya FRM penjualan. Kita balik lagi nih, FRM penjualan. Nih. FRM penjualan. Name-nya ya. Oke. Udah ya, jadi kita udah sampai di tahap ini nih. Ini udah tadi merancang user interface ya, masukkan tools sesuai sudah ya. Ya, berikutnya masukkan teks untuk objek udah, setting name juga udah. Sekarang berikutnya adalah mengetik coding. Ya, coding. Ini codingnya ya. Untuk mengetik coding, nih kita butuh dua tombol di sini. Tombol ini untuk menampilkan tempat mengetik codingnya, programnya. Kalau saya klik, ya, nih yang tempat ngetiknya. Sedangkan yang sebelahnya untuk menampilkan apa? Form user interface-nya, desainer. Atau dari sini langsung juga bisa nih, tuh, ya. Dari sini juga bisa, ya. Nah, tadi dikatakan di flowchart bahwa untuk proses mencari diskon, ya, menghitung bayar dan menampilkannya dikaitkan dengan button proses dengan event klik. Maka kita taruh di sini. Ini objeknya berarti BTN proses. Oh, tadi buttonnya belum kita ubah nih namanya nih. Ketinggalan dia. Kita kembali lagi. Ini name-nya belum diubah. Ya, ini belum diubah nih. Ini BTN proses. Ya, kita balik lagi. Jadi dikaitkan ke BTN proses, ini kita klik. Nah, ini BTN proses. Eventnya klik. Tuh, ya. Kemudian kita lihat di coding. Ini if kan ini, ya. Jumlahnya diperiksa untuk menentukan diskon. Ya, mengambil keputusan kalau iya, berarti kita ambil keputusan diskonnya 10%. Kalau tidak, kita ambil keputusan diskonnya 15%. Ini pakai if. If txt diskon titik teks, ini spasi aja, lebih kecil sama dengan 5, maka txt diskon titik teks, ya, itu udah pas tadi. Begitu kita klik titik, nah, ini kan pas menunjuk di teks nih, kita tinggal spasi aja, ya, sama dengan 10%. Itu kalau benar lebih kecil dari 5. Kalau tidak, txt diskon titik teks sama dengan 0,15. Ini adalah kondisi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Apakah, oh sorry, ini jumlah dong ya.
5 itu kan jumlah, bukan diskon. Apakah jumlah barang yang dibeli lebih kecil sama dengan 5? Kalau benar, dia menjalankan atau mengambil keputusan yang kita buat di antara if dan else. Kalau benar, kalau ya. Kalau tidak, dia menjalankan atau mengambil keputusan yang kita tulis di antara else dan and if. Jadi, apakah jumlahnya lebih kecil sama dengan 5? Ya, benar. Maka diskonnya 10%. Yang ini nggak diambil. Tapi kalau misalnya barang yang dibeli itu 6 misalnya, ya, apakah jumlah barang yang dibeli lebih kecil sama dengan 5 karena belinya 6? Dia berarti tidak. Kalau tidak, dia ngambil di antara else dan and if, maka diskonnya 15%. Ini nggak diambil. Ya. Nah, kemudian setelah diskon diketahui, selanjutnya menghitung bayar. Bayar titik teks sama dengan txt harga titik teks dikali txt jumlah titik teks dikali 1 min txt diskon titik teks. Nah, hasil diskon itu langsung ditampilkan di text box. Hasil bayar juga langsung ditampilkan di text box. Berarti perintah menampilkan laporan tidak ada, karena semua data yang digunakan untuk menampilkan laporan, datanya udah tampil di dalam user interface kita berbentuk laporan. Jadi untuk menampilkan laporan tidak ada codingnya. Ya. Tahap berikutnya adalah setelah ini selesai, kita ketik codingnya. Tahap berikutnya adalah debug. Debug itu adalah suatu proses untuk memeriksa apakah flowchart-nya sudah benar, apakah codingnya sudah benar. Jadi ini pengetesan untuk ngetes. Kalau seandainya salah, bisa jadi flowchart-nya kita ubah. Kalau flowchart-nya berubah, otomatis codingnya juga berubah. Tapi kalau flowchart-nya benar, codingnya ada salah ketik, ya berarti codingnya kita ubah. Jadi tahap ini tahap pengetesan. Nah, untuk ngetes, ini ada tombol play ya, start, tombol start. Boleh tekan tombol fungsi F5, boleh klik ini. Nah, klik. Nah, ini ya tadi nama pembelinya Hartati. Barang yang dibeli, kalau nggak salah sepatu ya. Ya, sepatu. Sepatu. Harganya 100.000. Jumlah barang yang dibeli 5. Kita proses untuk mendapatkan diskon dan bayarnya. Kita klik proses. Nah, 10%. Total bayarnya 450.000. Berarti program kita sudah berjalan dengan sempurna. Ini kita close, mengakhiri program. Untuk menyimpan, ini tinggal klik ini aja nih. Ya, save all. Ini klik. Udah tersimpan itu. Ya, sudah tersimpan. Kemudian dia otomatis menghasilkan file Excel ya. Ini kita klik di sini file Explorer-nya. Nah, ini di drive C. Tadi kan kita bikinnya di drive C, otomatis terbentuk foldernya 01 penjualan. Ini di 01 penjualan. Ini di bin. Ya, ini di debug. Nih, actionnya langsung terbentuk. Dia bisa dijalankan langsung. Tuh. Ya.
hasilnya sama. Nah, ini udah selesai. Bagaimana kalau seandainya ada kesalahan? Misalnya, diskonnya salah tulis. Kalau kita jalankan, nah dia ngasih tahu, ya, ada kesalahan. Ini kita jawab no aja. Nih, ya. Ini dia kasih tahu di baris 9. Ya, baris 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, di baris 9. Ya. Ada tulisan txt DSC, ya. Ini ada variabel yang belum dideklarasikan atau tidak dikenal. Ini benar, kurang I, kan? Atau kita double klik di sini. Ya. Itu dia langsung ke sini juga. Jadi memberitahukan yang salah. Ini kita betulkan aja. Kalau kita jalankan lagi, itu dia mau. Itu ya. Oke, demikian cara membuat program menggunakan Visual Basic Visual Studio 2010.